Shalom, saudara-saudara jemaat Gereja Toraja Depok yang kekasih dalam Yesus Kristus. Salam jumpa dalam Sapaan Pagi, edisi Jumat, tanggal 1 Juli 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, segala puji dan syukur kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, karena Engkau sudah menjaga kami dalam istirahat kami. Terima kasih untuk hari baru yang Kau anugerahkan untuk kami lalui. Sebelum kami memulai kegiatan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkenan, berfirmanlah Bapa, karena kami sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami datang berserah. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 51 ayat 46 sampai 58. Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini, dan tahun kemudian kabar itu. Apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menghukum patung-patung Babel. Seluruh negerinya akan menjadi malu dan semua orangnya yang terbunuh akan rebah di tengah-tengahnya. Maka langit dan bumi serta segala apa yang ada di dalamnya akan bersorak-sorai tentang Babel. Apabila dari utara datang kepadanya para perusak itu, demikianlah firman Tuhan. Babel akan jatuh oleh karena orang-orang yang mati terbunuh di antara Israel, sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh di seluruh bumi oleh karena Babel. Kamu, orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Kami malu sebab kami telah mendengar tentang aib, noda meliputi muka kami. Sebab orang-orang asing telah memasuki tempat-tempat kudus di rumah Tuhan. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum patung-patungnya, dan di seluruh negerinya akan mengerang orang-orang yang luka tertikam. Sekalipun Babel naik ke langit dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tempat tingginya, atas perintahku akan datang para perusak kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Dengar ratap dari Babel dan kehancuran besar dari negeri orang Kasdim. Sebab Tuhan merusakkan Babel dan menghentikan suaranya yang besar. Biarpun gelombang-gelombangnya menderu seperti air besar dan suaranya bertambah ribut. Namun atas Babel akan datang perusak. Para pahlawannya akan tertangkap dan busur-busurnya akan hancur. Sebab Tuhan adalah Allah pembalas. Tentulah Ia akan mengadakan pembalasan. Aku akan membuat mabuk para pemukanya, orang-orang bijaksananya, para bupatinya, para pembesarnya dan para pahlawannya, sehingga mereka jatuh tertidur untuk selama-lamanya, tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Sang Raja yang Tuhan semesta alam namanya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tembok-tembok tebal Babel akan disamaratakan, dan pintu-pintu gerbangnya yang tinggi akan dibakar dengan api, sehingga bangsa-bangsa bersusah-susah untuk yang sia-sia, dan suku-suku bangsa berlelah untuk api saja. Tema renungan kita pada pagi ini, yang bertobat dikasihi. Ia tu mengkatoba na dikarimanni. Sering kita mendengar hidup seperti roda yang terus berputar, kadang di atas, kadang di bawah, atau istilah di atas langit masih ada langit. Bahwa kehidupan manusia tidak ada yang bisa dibanggakan karena semuanya ada waktunya.
Kisah dalam bacaan kita menggambarkan kehidupan bangsa Babel sebagai bangsa adik kuasa dan menaklukkan banyak bangsa-bangsa termasuk Yehuda yang ditawan. Dicatat dalam pasal 52 ayat 28 sampai 30. Ada 4.600 orang Yehuda yang ditawan. Alkitab tidak banyak mencatat aktivitas pembuangan, namun yang pasti hidup di pembuangan penuh penderitaan. Dalam kondisi yang dijalani di pembuangan, mereka dikuatkan. Ayat 46 katakan, biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Sebab sesungguhnya waktu Tuhan akan datang menghukum Babel yang ditandai dengan menghukum patungnya sebagai simbol kekuatan dan yang disembah, namun tidak memiliki daya melawan kuasa Tuhan. Sekalipun Babel naik ke langit dan sekalipun dibuatnya kubuh tak terhampiri di tempat tingginya, namun kuasa Tuhan lebih dari itu. Kekuatan dan kekuasaan duniawi akan berakhir sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Sehebat apapun suatu bangsa, tetapi ketika tidak percaya dan mengendalkan Tuhan, pasti akan hancur oleh kuasa Tuhan. Tuhan mengasihi semua manusia dan semua bangsa tanpa terkecuali, asalkan mau bertobat. Oleh karena itu, penting untuk disadari bahwa kekuatan dan kekuasaan, bahkan kemampuan hidup kita tidak akan bertahan sepanjang waktu. Semuanya punya waktu untuk berhenti. Hanya satu sumber kekuatan yang dapat diandalkan, yaitu kuasa Allah yang berdaulat sepanjang waktu. Amin. Jemaat yang berbahagia, mari kita sehati dalam doa kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih pagi hari yang indah Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih firman-Mu yang menyapa kami, yang mengatakan bahwa yang bertobat dikasihi. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami sehingga menghidupi firman-Mu ini. Terima kasih untuk Penatua Rita Ruth Samban yang Tuhan pakai dalam pemberitaan firman. Berkati kehidupan pribadinya, kehidupan bersama dengan keluarga besarnya, bersama dengan sahabat-sahabatnya, dan berkati pelayanannya Tuhan. Kiranya Engkau dipermuliakan di dalam kehidupannya. Kami berdoa buat mereka yang bersuka cita dan berulang tahun hari ini. Yoakem Vanes Palamba, Bapak Joseph Julikara Pesidenden, Gineang Pratidina Terlesang, Robi, dan Bapak Julius Sewen. Tuhan berkati mereka yang bertambah usia, bertambah sukacita, bertambah pengalaman berjalan bersama Tuhan, dan bertambah mengasihi Tuhan dan sesama. Kami berdoa buat mereka yang bergumul karena berbagai hal, mereka yang sakit Tuhan, Ibu Astri dalam proses pemulihan, Tuhan memberkati, menolong, Oma Crispina Upak Randa, Opa Palimbong, Mama Retsa dalam kemoterapi, dan Dr. Evi Tandirerung, dan semua anak-anak Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan kuatkan, Tuhan kasihi, Tuhan peliharakan, kiranya mereka akan tersembuhkan oleh kasih setia Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga besar Ibu Katrina Ratu dan keluarga besar Bapak Limbu Alokendek yang saat ini sementara melaksanakan acara adat terkait dengan pemakaman orang tua yang mereka kasihi, yang telah membesarkan mereka di Toraja. Kiranya prosesi boleh berjalan dengan baik sampai saatnya nanti pemakaman, dan ketika keluarga pada kembali ke tempat mereka masing-masing hidup dan berkarya. Cinta kasih Allah menyertai mereka semua sehingga kekeluargaan persaudaraan yang ada di tengah-tengah kedukaan akan benar-benar menjadi kekuatan bagi keluarga besar. Tuhan, semua kegiatan-kegiatan jemaat-Mu hari ini Tuhan berkati, Tuhan tolong boleh menjalani hari ini hanya dengan pertolongan-Mu semata-mata. Pemerintah bangsa negara kami, tak henti-hentinya kami berdoa, Tuhan berkati. Begitu juga jemaat Depok, Tuhan Engkau memberkati kami semua, dan terkhusus kami selalu berdoa untuk proses mutasi, kiranya semua akan berjalan dengan baik di bawah tuntunan pemeliharaan kasih setia Allah. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa karena Kristus Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Saudara-saudaraku, jalani hari ini dan terima kekuatan dari Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dengan pertolongan Roh Allah yang Kudus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.